Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mario Fariji dari KSIF 0303 dengan NIM 1203230045 yang akan mempresentasikan hasil tugas OTS QQ dengan soalnya yang berikut ini. Oke, ini soalnya adalah antrian pasien di rumah sakit dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Jika tingkat keparahannya lebih sama dengan 5, maka itu akan ditangani oleh dokter spesialis. Dan jika kurang dari sama dengan 5, maka akan ditangani oleh dokter umum dengan contoh inputnya itu ada 5, 1, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 9, 4. Kemudian untuk output sampelnya yaitu yang 5 itu ditangani oleh dokter umum, yang 1 ditangani oleh dokter umum, yang 4 ditangani oleh dokter umum, yang 8 ditangani oleh dokter spesialis, yang 9 ditangani oleh dokter spesialis, yang ke-7 ditangani oleh dokter spesialis, yang ke-1 ditangani oleh dokter umum, yang kedua ditangani oleh dokter umum, yang ke-9 ditangani oleh dokter spesialis, yang ke-4 ditangani oleh dokter umum. Oke, saya telah mengerjakan soal ini. Selanjutnya kita akan membahas programnya saja. Oke, lanjut ke kode program. Oke, oke. Ini kode programnya terdiri dari 56 baris. Oke, di baris yang pertama itu kita tahu sendiri itu adalah include stdio.h. Itu fungsinya adalah memanggil library pustaka dari program C yang berisi operasi tentang operasi input dan output seperti printf dan scanf. Kemudian yang di baris ketiga itu adalah define max 10. Itu adalah mendefinisikan sebuah konstanta bernama max dengan ukuran 10 yang akan digunakan di keseluruhan kode program. Kemudian yang baris 5 adalah integer antrian array max. Itu adalah mendeklarasikan variabel integer, integer array integer maksudnya dengan nama antrian dengan ukuran max sesuai yang di atas. Kemudian baris 6 ini adalah integer depan sama dengan min 1, maksudnya itu adalah mendeklarasikan variabel integer dengan nama depan dan menginisialisasikannya menjadi min 1, digunakan untuk melacak bagian depan dari sebuah antrian. Kemudian baris ketujuh itu adalah integer belakang sama dengan min 1. Maksudnya adalah mendeklarasikan variabel integer belakang dengan menginisialisasikannya menjadi min 1. Variabel ini digunakan untuk melacak bagian belakang dari sebuah antrian. Kemudian baris ke-9 ini adalah void enqueue integer data. Ini masuk baris ini adalah mendefinisikan fungsi bernama enqueue yang mengambil parameter integer data dan tidak mengembalikan apapun. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Kemudian baris ke-10 ini adalah if belakang sama dengan max min 1. Ini maksudnya adalah memeriksa apakah variabel belakang yang mewakili bagian belakang antrian sama dengan max min 1 yang menunjukkan bahwa antrian itu sudah penuh. Kemudian baris ke-11 adalah foods antrian penuh, maksudnya baris ini mencetak eh, output antrian penuh jika antrian penuh dan mencetaknya di string yang diikuti dengan karakter baris baru. Kemudian yang ke-12 ini adalah kondisi else jika antrian belum penuh. Kemudian baris ke-13 ini adalah if depan 2 kali sama dengan min 1, maksudnya memeriksa apakah variabel depan yang mewakili bagian depan sebuah antrian sama dengan min 1 yang menunjukkan bahwa antrian tersebut masih kosong. Kemudian baris ke-14 depan sama dengan 0. Ini adalah menyetel variabel depan menjadi 0 yang menunjukkan bahwa antrian memiliki satu elemen setelah menambahkan elemen yang pertama. Kemudian baris ke-15 ini adalah belakang plus plus. Ini maksudnya adalah menambah variabel belakang yang mewakili bagian belakang yang menunjukkan bahwa elemen baru ditambahkan ke antrian sebanyak 1 kali.
Kemudian baris ke-16 itu adalah antrian kurung siku belakang sama dengan data. Ini maksudnya memberikan nilai parameter data ke elemen pada posisi yang ditunjukkan oleh variabel belakang dalam array antrian. Ini efektif untuk menambah data antrian di bagian belakang. Kemudian ini baris 17 ini adalah kurung security menutup fungsi dari else if, kemudian menutup fungsi dari void enqueue. Kemudian baris ke-20 ini adalah void dequeue. Ini adalah mendefinisikan fungsi bernama dequeue yang tidak mengambil parameter apapun dan tidak mengembalikan apapun. Fungsi ini dimaksudkan untuk menghapus elemen dari depan antrian. Kemudian ada baris ke-21 itu if depan 2 sama dengan min 1, di mana ini maksudnya depan lebih dari belakang. Oke, ini maksudnya memeriksa dua kondisi. Kondisi yang pertama itu menunjukkan bagian depan adalah sama dengan min 1 yang menunjukkan bahwa antrian itu kosong, atau kondisi yang kedua, kondisi di bagian depan melebihi antrian yang di belakang, sehingga status antrian menjadi kosong. Kemudian di baris ke-22 inilah puts antrian kosong, itu jika dua kondisi yang di atas ini sudah terpenuhi, kondisi depan sama dengan min 1 atau yang depan lebih dari belakang, maka outputnya akan mencetak antrian itu kosong. Kemudian jika dua kondisi di atas belum terpenuhi, maka akan lanjut lagi ke bawah ke else dan akan mengecek lagi antrian depan kurang sama dengan 5, maka output akan mencetak ditangani oleh dokter umum. Dan jika kondisi yang di atas itu belum terpenuhi, maka akan turun lagi ke bawah, yaitu jika lebih, jika itu kan di atas kan kurang dari sama dengan, otomatis kalau lebih dari sama dengan 5 berarti akan ditangani oleh dokter spesialis. Dan bagian depan baris 28-nya akan ditambah sebanyak satu kali. Baris 29 itu menutup fungsi else, kemudian baris 30 yaitu menutup fungsi dequeue. Kemudian baris 32 ini kita tahu sendiri lah, ini adalah integerment, itu fungsi bahan utama untuk masuk ke sebuah program. Kemudian ada baris ke 33 ini INTI, pasien. Ini mendeklarasikan dua variabel integer dengan nama I dan pasien. I digunakan sebagai penghitung loop dan pasien digunakan untuk menyimpan tingkat keparahan pasien. Kemudian baris 34 adalah char input array max pointer 2. Ini mendeklarasikan array karakter yang diberi nama input dengan ukuran max pointer 2. Array ini digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Kemudian baris 36 ini adalah mencetak output masukan tingkat keparahan pasien. Baris 37 ini app gets input size of input stdin. Maksudnya inilah membaca baris input dari input dan menyimpannya dalam input array dan memastikan bahwa input tidak melebihi panjang dari ukuran array input yang telah diinputkan. Kemudian baris 39 adalah menginisialisasi variabel integer j menjadi 0 yang akan digunakan sebagai penghitung untuk mengulangi karakter string input. Baris ke-40 ini adalah perulangan. Perulangan yang mengulangi setiap karakter array hingga menemukan terminator 0 yang menunjukkan akhir dari sebuah string dan ditambahkan 1. Kemudian baris ke-41 inilah memeriksa kondisi input apakah karakter saat ini bukan spasi. Kemudian baris 42 inilah mengubah representasi karakter suatu digit menjadi bilangan bulat yang setara dan menghitung tingkat keparahan pasien dengan mengalihkan tingkat keparahan saat ini dengan 10 dan menambahkannya digit baru. Kemudian else jika karakter saat ini adalah spasi,
Maka lanjut lagi ke bawah, itu baris ke-44 NQQ pasien itu eh, menyimpan eh, menyimpan pasien ke dalam fungsi NQQ dan dimasukkan ke dalam antrian. Kemudian pasien sama dengan nol itu akan mengatur ulang variabel pasien untuk nol dan mempersiapkan tingkat keparahan yang berikutnya. Kemudian ini baris ke-46 ini menutup fungsi else if, kemudian baris ke-47 menutup perulangan, kemudian baris ke-48 NQQ pasien. Setelah looping berakhir, ada satu lagi tingkat keparahan yang disimpan di pasien yang belum dimasukkan ke dalam antrian. Baris ini berfungsi untuk memasukkan tingkat keparahan terakhir ke dalam antrian. Kemudian baris ke-50 ini adalah print CSN, ini maksudnya untuk mencetak karakter baris baru untuk meningkatkan setelah mencetak eh, tingkat keparahan pasien yang baru. Oke. Kemudian baris 51 ini adalah perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari max, I tambah 1. Itu maksudnya perulangan yang mengulangi setiap elemen di dalam antrian. Kemudian baris 52 ini adalah DQQ. Ini barisnya adalah eh, memanggil fungsi DQQ dan hapus elemen dari depan antrian yang memanggil fungsi DQQ. Kemudian baris ke-53 ini adalah mengakhiri perulangan for. Kemudian baris ke-55 ini adalah itu 0 itu sendiri adalah mengembalikan nilai 0 setelah program ini berjalan dan menandakan bahwa sebuah program ini telah berjalan dengan sukses. Kemudian baris 56 adalah penutup dari program main. Eh, Penjelasannya sudah, kita lanjut ke outputnya. Kita akan jalankan kodenya. Kita akan jalankan kodenya. Oke, kita akan mencoba memasukkan tingkat keparahan pasien eh, sesuai dengan soal. Oke, yang pertama kita akan mencoba terlebih dahulu. Oke, input sampelnya ada 514, 514, 8, 9, 7, 1, 2, 9, 4. Kita enter. Oke, sesuai dengan output sampel yang telah diberikan di soal, itu tingkat pasien tingkat 5 itu ditangani oleh dokter umum sesuai, kemudian pasien tingkat 1 ditangani oleh dokter umum sesuai, pasien tingkat 4 ditangani oleh dokter umum sesuai, pasien tingkat 8 ditangani oleh dokter spesialis sesuai, dan pasien tingkat 9 ditangani oleh dokter spesialis sesuai, kemudian pasien tingkat 7 ditangani oleh dokter spesialis sesuai, kemudian pasien dengan tingkat 1 ditangani oleh dokter umum sesuai, kemudian pasien dengan tingkat 2 ditangani oleh dokter umum sesuai, kemudian pasien dengan tingkat 9 ditangani oleh dokter spesialis sesuai, kemudian pasien tingkat 4 ditangani oleh dokter umum sesuai. Oke, selesai sudah sesuai dengan yang diberikan di soal antara input dan outputnya sesuai. Kita akan mencoba satu kali lagi menjalankannya dengan input tingkat keparahan pasien yang berbeda dari contoh soal.
akan memberikan, inputannya yang pertama itu ada 2, kemudian ada 9, kemudian ada 4, kemudian ada 7, kemudian ada 6, kemudian ada 5, kemudian ada 8, kemudian ada 2, kemudian ada 1. Kemudian ini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9, 10. Oke, langsung saja kita enter ya. Oke. Oke, untuk yang tingkat keparahan pasien nomor 2 itu ditangani oleh dokter umum, pasien nomor 9 ditangani oleh dokter spesialis, pasien nomor 4 ditangani oleh dokter umum, kemudian pasien nomor 7 ditangani oleh dokter spesialis, pasien nomor 6 ditangani oleh dokter spesialis, pasien yang tingkat 5 ditangani oleh dokter umum, pasien tingkat 8 ditangani oleh dokter spesialis, kemudian pasien dengan tingkat 2 ditangani oleh dokter umum, kemudian pasien dengan tingkat 1 ditangani oleh dokter umum. Oke, sekian penjelasan tugas OTS QQ yang bisa saya berikan. Semoga semoga bisa menjawab dan juga, bisa dicermati dengan seksama dan juga benar. Oke, saya pamit undur diri. Saya Alif, terima kasih banyak, untuk Kakak Aspak yang telah mendengarkan ini. Ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.